Selamat siang teman-teman. Di sini saya mau membuat video tutorial cara menggunakan R1 dan R7 produk Diversi. Ini untuk keperluan di housekeeping ya. Ini dua produk ini sangat berguna dan sangat aman untuk lingkungan karena sudah dikemas dan dipersiapkan sedemikian rupa untuk baik dari wastafel, dari stainless maupun dari keramik itu sendiri, seperti email yang ada di wastafel maupun toilet. Nah, di sini ada dua di versi Emerald R7 ya, ini R7. Ini kemasannya memang 1 literan. Ini fungsinya untuk menghilangkan noda yang berat, yang bandel ya. Terus R1 ini produk Diversi juga. Ini untuk periodik, untuk melindungi dari noda dan treatment biar barangnya tetap awet seperti ini. Ini sudah lama sekali. Barang ini sudah lama sekali. Kita mulai dari hotel kita buka ya tahun 2010 ya. Belum ada, memang ada awalnya kita menggunakan produk lain, jadi sempat ada keropos sedikit, tapi setelah menggunakan ini kita masih bisa melihat bagaimana clean-nya produk ini. Terus R7 digunakan murni ya, tanpa ada campuran. Nah, R1 itu digunakan dicampurkan air dengan takaran 20 mili dicampur dengan 1 liter air. Nah, ini sudah kita campur. Kebetulan ini tadinya full ya. Jadi 5 liter ini, 5 liter air bersih, air murni kita campur dengan 100 mili. Benar ya, 100 mili ya. 100 mili dari ini. Jadi ini pakai lama sekali ya. Dan sekarang sudah ada kemasan kecil yang 1 literan. Kita buat kemasan kecil untuk mempermudah ataupun bisa beli lebih irit ya di Taruna Mart. Itu sudah tersedia. Nah, itu sekarang bagaimana cara aplikasinya? Jadi tim kami Budi. Ya, selamat siang Budi. Selamat siang, selamat tahun. Ya, silakan lakukan di R7 dulu. Ya. Bagaimana cara aplikasinya? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kade. Untuk menggunakan R7 kita memakai slop ya dan pad. Nah, kenapa memakai slop? Karena obat ini keras. Kalau tidak memakai slop bisa menipis nih tangannya. Ya. Bisa pakai facial berarti ya, yang biar tipis mukanya. Oke. Pakai slop dulu. Ya, safety first ya, jadi keamanan. Ya, slopnya juga ada di Taruna Mart. Jadi tersedia di sana segala jenis slop. Cara memakainya, kita tuangkan dulu di bagian yang memandel. Nah, seperti ini. Lalu kita ratakan. Digosok dengan pad. Ya, diratakan dulu. Diratakan. Dulu. Untuk stainless juga bisa, tapi digunakan periodik, tidak digunakan untuk setiap hari. Oke. Ya. Kecuali sangat membandel, kita perlu proses. Ya, kita gunakan. Mungkin 1 kali 2 kali itu ya, kalau membandel ya. Terutama yang tidak terawat. Makin lama makin menipis yang bandelnya. Oke. Tidak harus clean hari ini ya, tapi kita perlu proses. Karena obat-obat yang ramah lingkungan itu perlu proses ya. Kalau yang bersih hari ini, itu keras, kimianya keras dan barangnya cepat rusak. Itu kira-kira. Baik, kalau sudah diratakan semua, jangan dulu digosok, kita tunggu dulu beberapa menit, sekitar 3 menit atau sampai 5 menitan. Oke. Ya. Ya, sambil menunggu ini kita bisa kerjakan yang
Yang lain Yang lain dulu. Ya, Ya, bisa setup seperti table Mhm. atau making bed. Ya. Terus Ini anggap ini udah 5 menit. ya, Anggap saja udah 5 ya, menit. kami sudah Ya. selesai, tinggal bikin aja. Ya, Kalau sudah, 5 tinggal menit digosok. digosok lagi. Ya, Ya. Digosok lagi. Jadi ingat ya, tidak kling sekalian ya. ya, Sekali proses sudah kling langsung gini perlu proses. Kalau yang membandel mungkin 1, 2, 3, 4 nanti menipis Mm-mm. baru lagi itu cara kerjanya ya. Ya. Itu cara kerjanya. Jadi karena ini perlu waktu. Kalau yang cepat selesai itu namanya penipisan dari lapisan Membandel. iya, lapisan barang itu bukan dari penipisan dari nodanya ya, spot-spotnya itu kira-kira. Baik. Kalau sudah digosok semua, sudah rata, Hmm. lalu dibersihin menggunakan kanebo. Oke. Ya, ini lihat ini teman-teman, ini terangkat ya. Terangkat ini tadi menggumpal di sini tapi dia udah terangkat ini, tinggal apa? Dilap aja kayaknya ini. Udah clean dia. Ya, mungkin bisa dipercepat juga. sedikit agar tidak makan waktu banyak videonya ini karena teman-teman biar tidak terlalu jenuh menonton. Oke, tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya ya, setelah open bed kita keringkan, makan lap yang kering. Oke, setelah ini baru lap kering. Ya. Oke, kita ganti lap. Lap kering. Oke, setelah dilap kering, sudah semua terlap, apalagi prosesnya? Sudah selesai Pak Kade. Selesai. Ya. Terus R1 itu untuk apa? R1 juga berfungsi untuk stainless, Hmm. berfungsi juga untuk wastafel, ya, fungsi untuk toilet. Ya. Ya. Terus nanti aplikasinya seperti apa? Untuk ini aplikasinya kita ini yang murni ya. Iya. Yang murni. Ya udah dicampur, saya ya. sudah terangkan Ya. tadi. Ah. Tolong langsung aplikasikan yang R1 yang sudah tercampur air. Ya. Ya. Ini cukup R7 cukup. Ini bisa berarti udah selesai kan? Ya, selesai. Sudah selesai. Ya. Biasanya Nah, kita gunakan dulu yang R1. Ya. Ya, kalau tidak bersih baru R7. Seperti tadi. Oh gitu. Ah. Oke. Kalau memang ada noda, teman-teman kalau ada memang noda di stainless maupun di wastafel, jadi itu kita langsung gunakan R7. Nah, tapi secara periodik, misalnya tidak ada noda, kita langsung bisa aplikasi R1 tanpa R7 ya. R7 itu untuk yang sifatnya urgent ya, sifatnya yang berkala, tidak harus rutin kita gunakan. Nah, kesehariannya kita gunakan R1 yang sudah tercampur air, ya. Coba bagaimana kesehariannya? Anggap saja ini belum dibersihkan ya. Anggap saja wastafel dan krannya belum dibersihkan. Jadi baru masuk
bagaimana perlakuannya, bagaimana aplikasinya untuk R1 silakan Ketut. Baik, Pak Kade. Untuk R1 kita hanya menggunakan kanibu saja. Ya. Tidak untuk memakai slop karena tidak terlalu keras. Oke. Ya, untuk memakainya kita semprotkan dulu. Oke, baik Ya. di keramik juga ya? Ya, di keramik juga. Di furniture Ya. bisa enggak? Di furniture tidak bisa. Tidak bisa. Ya, ini khusus stainless, wastafel dan di keramik. Oke, ya. Katakan. Oke. Lalu kita dilap. Oke. Misalnya Pak Kade, ada yang tidak dibersih dengan menggunakan lap ini, kita pakai pad juga. Oke. Ya, semprotkan dulu, baru kita gunakan pad. Oke, bisa gunakan pad. Jadi pad fungsinya untuk menggosok tidak selalu saat pemakaian R7 tapi R1 juga. Ya. Jadi intinya kita pakai R1 dulu untuk segala satunya di awal pembersihan secara rutin. Itu Ya. untuk membersihkan noda sementara maupun mensterilkan barang yang ada di sekitarnya dan mengawetkan barang-barang yang ada kan gitu ya. Nah, nanti ketika R1 tidak bisa digunakan untuk noda, ketika ada noda baru kita gunakan R7. Ya. Gitu ya. Oke, jadi ini cukup segini. Ya. Selesai. Selesai. Dan kita berikutnya baru kita lakukan lagi pembersihan seperti itu ya. Ya. Ini aplikasinya di toilet juga seperti ini. Ya. Oke, di wastafel juga seperti ini. Jadi bisa untuk keramik, untuk sterilisasi pakai R1 karena R1 itu cukup murah ya, walaupun dengan 5 liter ini mahal, cuman ketika kita perlu hanya 100 ml untuk 5 liter kan berapa bulan atau bisa tahunan kita bisa gunakan untuk kelas kamar yang 12 kamar, 10 kamar. Dan sekarang di Tarunamat ada kemasan 1 literan. Ya, jadi tidak perlu investasi banyak ya, keluarkan banyak duit untuk investasi di obat. Itu. Ya, itu kira-kira ada lagi mungkin untuk penyampaian apa lagi mungkin kira-kira tambahan? Untuk R7 dan R1 cukup segitu. Cukup. Oke. Terima kasih. Nah, ini ada Pandai juga, dia senyum-senyum di belakang. Jadi terima kasih untuk siang ini. Kita nanti lanjut cara pembersihan kamar juga di kitchen maupun dan lain sebagainya. Jadi itu tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Kalau membutuhkan barang ini, jangan lupa tanya ke Tarunamat. Sudah tersedia di sana. Terima kasih. Salam sukses, bahagia, dan berkelimpahan.